Saya Dr. Gregory Budiman. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai strategi pembukaan salon atau klinik perawatan wajah di era new normal dengan protokol pencegahan COVID-19. Fase new normal yang diskenariokan oleh pemerintah pusat itu dimulai pada bulan Juni. Nah, untuk kategori perawatan wajah, salon, dan spa, itu termasuk fase ketiga, yaitu boleh dibuka tanggal 15 Juni, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan hal ini rawan sekali sidak. Oleh sebab itu, usahakan kita menerima customer atau pasien dengan perjanjian terlebih dahulu. Dan kita tidak usah membuka full, ya, tapi mungkin tutup separuh, seperti itu ya. Nah, ini juga terjadi kontroversi mengenai PSBB yang dilakukan di daerah. Di masing-masing daerah itu berbeda, dan kadang kebijakan pusat dengan daerah juga berbeda. Ini harus kita cermati, dan kita harus juga menjalin hubungan dengan satgas setempat atau pemerintah daerah setempat. Wabah COVID ini akan berlangsung lama dan akan terjadi perubahan gaya hidup, termasuk juga perubahan tatanan keniagaan ya. Jadi prosedur misalnya belanja, kemudian sekolah, kemudian perawatan wajah, salon, dan spa tentunya prosedurnya akan diperketat kembali. Nah, karena banyak orang-orang yang takut tertular dan banyak OTG ini adalah orang positif. Dia membawa virus di dalam tubuhnya tapi tanpa gejala, orang tanpa gejala atau OTG. Nah, ini rawan sekali menularkan. Oleh sebab itu, sebagai pemilik sarana kesehatan, sarana klinik atau perawatan wajah, kita harus benar-benar menerapkan standar pencegahan COVID-19. Jadi untuk kategori perawatan wajah atau salon itu kita bagi dua. Saat ini ada layanan on klinik atau di salon. Yang kedua ada layanan home service. Nah, kemungkinan besar yang akan menjadi primadona adalah layanan home service karena banyak orang yang masih takut datang ke salon atau ke klinik karena di situ takutnya terjadi penularan atau menjadi sumber penularan. Bagaimana protokol pencegahan COVID di salon atau klinik? Tentang ruang tunggu. Ruang tunggu harus berjarak paling tidak 1 meter. Jadi kursinya diselang, kursi tunggu. Kemudian tamu atau customer yang datang wajib pakai masker, wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian barang bawaannya disemprot desinfektan. Desinfektan ini isinya adalah Biclean atau hipoklorit ya. Perbandingannya 1:9. Kemudian counter kasir menggunakan tirai plastik seperti kasir di minimarket. Kemudian ruangan harus dilakukan desinfeksi ya dan sterilisasi peralatan salon. Ruangan klinik atau salon usahakan dipasang exhaust. Ini untuk menimbulkan tekanan negatif ringan. Jadi sirkulasi udaranya lancar, tidak terjadi akumulasi atau penumpukan virus di tempat tersebut. Yang kedua, kita harus semprot desinfektan ke seluruh ruangan. Kemudian bersihkan benda-benda yang sering dipegang oleh pengunjung seperti gagang pintu, ya, etalase, tombol-tombol, ya. Nah, itu harus di desinfektan, bisa dengan Dettol atau Wipol atau cairan Biclean. Kemudian untuk pasien atau customer yang mau melakukan perawatan wajah harus mengisi lembar inform consent dan pernyataan sebagai berikut ya. Jadi persetujuan untuk dilakukan treatment atau perawatan wajah dengan protokol pencegahan COVID. Pernyataan tidak sedang demam, tidak sedang batuk, tidak sedang sakit tenggorokan, dan tidak mengalami hilang atau berkurangnya indera penciuman. Kemudian yang kedua, tidak pernah kontak dengan pasien COVID positif atau dengan ODP atau PDP. Kemudian tidak bepergian dari luar negeri dalam waktu 2 bulan terakhir. Kemudian untuk sterilisasi alat, semua alat yang bersentuhan dengan wajah atau tubuh pasien harus dilakukan cuci atau rendam dengan cairan antiseptik seperti Dettol, kemudian sterilisasi UV.
dimasukkan ke dalam alat UV sterilizer. Untuk APD, alat pelindung diri yang digunakan terapis, saat melakukan treatment sebaiknya menggunakan APD level 2, yaitu masker medis, kemudian face shield atau goggle, kemudian sarung tangan, hand gloves, kemudian apron atau gaun operasi bila perlu, dan penutup kepala. Setelah treatment, hand gloves, masker itu dibuang ke sampah medis ya. Jadi sampah medis itu tempat sampah dengan kantong plastik kuning. Kemudian untuk apron, kalau bisa dicuci, kalau misalnya dari bahan parasut bisa dilap dengan cairan desinfektan. Itu tentang APD ya. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan di era new normal ini dalam bidang bisnis? Karena tentunya banyak customer yang takut datang, takut tertular. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh melakukan protokol pencegahan COVID. Jadi kita publikasikan bahwa salon kita atau klinik kita betul-betul melakukan perawatan wajah yang aman dengan protokol pencegahan COVID-19. Kemudian kita upayakan juga layanan home service. Jadi semoga kita semua bisa tetap menjalankan bisnis kita dengan aman. Ya, semoga kita semua dilindungi juga dari wabah COVID ini dan kita bisa tetap sukses menjalankan bisnis kita. Perubahan di dunia ini pasti terjadi dan kita harus cari peluang untuk mendapatkan kesempatan yang baru. Usahakan semaksimal mungkin supaya kita sukses. Sekian dari saya, terima kasih, semoga sukses semua. Berikut ini adalah tutorial pemakaian APD untuk treatment perawatan wajah. Gunakan masker medis. Setelah itu gunakan apron. Kemudian face shield. Ya. Oke, kemudian sarung tangan. Angkat tangannya gini, dua-duanya. Iya. Ya. Ya, udah siap operasi ya, Ti? Prosedur melepas APD, yang pertama handskun dilepas dulu ya, dibuang ke sampah medis, plastik yang warna kuning ya. Oke, kemudian buka face shield ya, buka apron atau gaun ya. Gaun kemudian dicuci atau dibersihkan, dilap dengan desinfektan atau antiseptik medis juga. Masker dibuka, dibuang di sampah medis juga ya. Ya. Ini adalah contoh alat-alat yang akan disterilisasi. Kita masukkan ke UV sterilizer. Ya, nyalakan tombolnya. Ini lampu UV-nya ya. Lihat. Kita tutup ya. Kalau ditutup, tombolnya tertekan baru nyala. Kita tunggu sampai 15 menit. Setelah selesai,
matikan saklar on off-nya. Ya.